Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Kembali lagi di Dailog edisi spesial Lebaran. Momen Lebaran adalah momen yang paling ditunggu-tunggu bagi setiap umat muslim. Biasanya momen ini dijadikan ajang untuk berkumpul dengan keluarga. Berikut ini telah kami rangkumkan untuk Anda beberapa informasi seputar perayaan Hari Raya Idul Fitri. Walau masih dalam suasana pandemi, Lebaran tetap bisa dijalani dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Dan untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19, ada baiknya kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hal ini juga patut kita lakukan pada Hari Raya Idul Fitri. Lantas, bagaimana cara aman merayakan Lebaran di tengah pandemi COVID-19, tanpa kehilangan nilai ibadah dan momen silaturahim? Berikut 5 tips merayakan Lebaran dengan aman, saat pandemi COVID-19. Tips aman Lebaran yang pertama. Jangan mudik dulu ya. Walaupun Lebaran identik dengan ritual mudik-mudik ke kampung halaman, namun di saat pandemi seharusnya kita wajib menunda mudik ke kampung halaman. Karena kita tidak tahu, jika kepulangan kita ke kampung halaman dapat memperluas penyebaran COVID-19. Selain itu adanya larangan mudik dari pemerintah untuk periode tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei tahun 2021. Mari kita bersabar untuk tidak mudik sambil menunggu waktu yang tepat, atau setidaknya sampai pandemi COVID-19 ini bisa teratasi. Tips aman Lebaran yang kedua. Bayar zakat via transfer saja. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadan. Zakat jenis ini ditunaikan sejak awal puasa dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Guna mengurangi terjadinya kontak fisik dan tatap muka, pembayaran zakat sebaiknya dilakukan melalui transfer perbankan. Dan distribusinya juga bisa langsung datang ke rumah-rumah, untuk menghindari adanya kerumunan di masjid saat pembagian zakat. Tips aman Lebaran yang ketiga. Malam takbiran di rumah aja. Saat merayakan malam takbiran, alangkah baiknya bila kita di rumah saja. Selain lebih aman, menggemakan takbir, tahmid, dan tahlil, saat malam Idul Fitri di rumah juga bisa lebih hikmat. Selain itu, hampir di semua masjid pun, biasanya menggemakan takbir di masjid dengan pengeras suara. Jadi, kita tetap bisa mengikutinya walau tetap berada di rumah. Atau untuk mendengarkan gema takbir, bisa memutar video takbiran yang juga tersedia di channel Bang Ben ini. Tips aman Lebaran yang keempat. Patuhi protokol kesehatan saat sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah momen spesial setahun sekali, yang biasanya jarang untuk dilewatkan. Nah, tahun ini jika sobat ingin sholat Idul Fitri secara berjemaah di masjid, musola, tanah lapang, berikut adalah panduannya. Cuci tangan dengan sabun serta air mengalir. Berwudulah dari rumah agar tidak perlu berkerumun di tempat wudu umum. Gunakan masker dengan benar. Lakukan pengecekan suhu tubuh. Jaga jarak dan patuhi pengaturan saf dengan jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter. Gunakan sajadah atau alas sholat sendiri dan tidak berbagi dengan orang lain. Tips aman Lebaran yang kelima. Kita silaturahim via online saja, bisa kok. Untuk bersilaturahim saat Lebaran dan mengucapkan Lebaran dan bermaaf-maafan bisa melalui media online, berupa pesan singkat atau dengan video call. Perayaan Hari Raya Idul Fitri adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh penduduk muslim yang ada di seluruh dunia. Tradisi Lebaran memang menjadi ciri khas tersendiri, membuat Lebaran menjadi momen yang bermakna. Namun, bukan hanya Indonesia saja yang memiliki tradisi khas Lebaran ini.
Beberapa negara berikut juga memiliki tradisi yang dilakukan saat lebaran loh. Yuk simak dan nonton sampai habis ya. Number 5. Australia, aturan toleransi. Perayaan lebaran di negara kanguru ini cukup meriah, meskipun bukanlah negara muslim. Namun pemerintah tetap menetapkan hari libur lebaran, dan mereka akan mengeluarkan aturan bahwa seluruh umat muslim di Australia berhak untuk menggunakan jalan umum untuk melakukan sholat id tentunya. Nah, toleransi di negara Australia ini cukup tinggi, sehingga Anda sebagai minoritas di negeri kanguru ini bisa bebas untuk melakukan ibadah. Number 4. Turki, Festival Gula-Gula. Satu yang unik yang tidak pernah absen jika lebaran di Turki adalah Festival Gula-Gula atau Şeker Bayram. Şeker Bayram sendiri merupakan sebutan lain untuk Hari Raya Idul Fitri. Di hari itu, semua orang akan mengantarkan manisan ke rumah-rumah tetangga terdekat, tentunya setelah melakukan sungkeman. Ini salah satu tradisi yang paling populer di Turki, dan tentunya sering dilakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Number 3. Arab Saudi, acara kesenian. Jika di Indonesia, lebaran identik dengan berbagai makanan lezat, beda halnya di Riyadh, Arab Saudi. Jika lebaran tiba, maka suasana di negara tersebut akan kental dengan acara kesenian. Sejumlah pagelaran akan diadakan mulai dari teater, baca puisi, pertunjukan musik, hingga parade. Acara meriah ini diadakan mulai dari setelah sholat id, jadi orang-orang Arab di sana akan langsung mempersiapkan acara seni mereka sesudah sholat id. Number 2. China, ziarah makam leluhur. Di negara tirai bambu ini, perayaan Idul Fitri cenderung berpusat di kota Xinjiang dan Yunnan karena mayoritas muslim tinggal di daerah tersebut. Mereka memiliki sebuah tradisi unik, yaitu setelah bersilaturahmi dengan keluarga dan para tetangga, yang kemudian mereka akan berziarah ke makam leluhur bersama-sama. Hal tersebut mereka lakukan untuk menghormati ratusan ribu muslim yang tewas selama dinasti Qing. Nah, sedikit sejarah tentang dinasti Qing. Jadi pada masa era transisi dinasti Ming dan dinasti Qing, dalam sejarahnya ditulis bahwa kaum Islam pada masa itu menolak dinasti Qing. Karena menolak, akhirnya terjadilah pemberontakan pada masa itu. Kemudian dinasti Qing banyak membunuh warga muslim yang memberontak. Number 1. Indonesia, mudik. Ya, siapa orang Indonesia yang tidak mengenal mudik? Tradisi ini sudah ada turun-menurun sejak sebelum Kerajaan Majapahit. Sebenarnya tradisi mudik ini merupakan tradisi primordial masyarakat petani Jawa yang pulang kampung. Nah, mudik sendiri berasal dari kata Jawa guys, yaitu muli udik, yang artinya kembali ke kampung atau ke desa saat lebaran. Namun sejak tahun 1970-an, istilah mudik ini berkembang luas keluar Pulau Jawa, hingga sampai sekarang mudik yang kita kenal saat ini. Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya bagi umat Islam, karena Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia yang menjadikan event Lebaran ini sangat meriah di Indonesia. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, biasanya suatu tradisi bermaaf-maafan dan bersalam-salaman antara keluarga harus wajib dilakukan. Kemudian, keakraban antara keluarga kurang lengkap tanpa adanya makan bersama, yakni menyantap ketupat dan opor ayam yang sudah menjadi hidangan wajib saat Lebaran. Namun, masih banyak lagi makanan khas Lebaran yang harus ada di rumahmu saat hari Lebaran tiba. Nah, berikut ini adalah 5 makanan khas Lebaran wajib ada. Number 1. 1. Ketupat. Makanan khas Lebaran yang satu ini berasal dari beras, merupakan makanan yang paling banyak diburu saat hari Lebaran. Ketupat atau kupat merupakan makanan pengganti nasi yang berasal dari beras yang dimasak sampai matang di dalam bungkus daun atau plastik. Ketupat sebenarnya adalah nasi yang dimasak di dalam sebuah bungkus sehingga memiliki bentuk lebih padat. Ketupat juga dijadikan makanan khas di daerah lain seperti kupat tahu, kupat gelabet, dan berbagai menu lain yang menggunakan kupat.
Ketupat banyak dijual di warung dan di pasaran tradisional dengan harga mulai dari Rp1.000. Number 2. 2. Opor ayam. Makanan khas lebaran yang satu ini merupakan teman sejati dari ketupat. Opor ayam merupakan makanan yang sangat terkenal di Indonesia. Tidak hanya pada hari lebaran, opor ayam juga banyak dikonsumsi sebagai menu hari-hari. Opor ayam merupakan makanan berkuah yang dibuat dari daging ayam yang direbus dalam kuah santan. Kuah santan untuk opor dibuat dari bumbu berupa santan kelapa, serai, kencur, kunyit, dan garam. Opor biasanya disajikan bersama dengan ketupat ataupun nasi. Number 3. 3. Rendang. Makanan yang berasal dari Padang ini merupakan makanan yang sudah mendunia. Makanan ini bahkan dikenal menjadi salah satu makanan terenak di dunia dari negara lain. Rendang biasanya bisa dibuat dari daging sapi atau kerbau menggunakan berbagai bumbu rempah. Makanan ini dihasilkan dari proses masak yang dipanaskan berulang-ulang dengan santan kelapa. Bumbu-bumbu yang biasanya digunakan pada rendang antara lain cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan bawang. Rendang memiliki cita rasa khas campuran dari berbagai macam rempah, namun rasa yang dominan adalah asin, manis, dan gurih. Number 4. 4. Sambal goreng kentang ati. Sambal merupakan menu yang paling dicari sebagai pendamping makan. Makanan yang cenderung pedas ini ternyata juga mempunyai bermacam jenis, salah satunya sambal goreng kentang ati. Sambal ini dibuat dari kentang yang dipotong dadu dipadukan dengan ati ampela yang juga dipotong dadu. Makanan ini cocok dimakan dengan berbagai menu masakan lain khas Indonesia. Number 5. 5. Semur. Makanan yang berkuah ini adalah hidangan dari bahan daging yang direbus yang diolah dengan kuah berwarna coklat pekat yang terbuat dari kecap, bawang merah, bawang putih, pala, dan rempah lain. Semur biasanya berisi daging sapi, ayam, dan kentang. Isi dari semur juga bisa bermacam-macam seperti ditambahkan tempe, telur, tahu, ikan, dan bahan lain sesuai selera. Nah, itulah dia 5 makanan khas lebaran yang wajib ada. Jika kamu tahu makanan khas lebaran lainnya, tuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu.